Oke, itu tadi ya yang saya bahas tentang bagaimana cara merawat mobil kita supaya mobil kita tetap kinclong. Yang pertama dasarnya yaitu kita harus sering cuci mobil, ya. Lalu yang kedua kita melakukan perawatan yaitu dengan menggunakan obat-obatan cairan ini ya yang saya gunakan tadi. Saya jelaskan masing-masing fungsinya di mobil. Oke, ketemu lagi dengan saya di Kurniadi Channel. Nah, pada video kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara merawat mobil supaya bisa terlihat kinclong seperti ini. Ya, ini tips dari saya apa yang saya lakukan di mobil saya ini sehingga mobil kita akan terlihat selalu kinclong seperti ini. Ya, kita bisa lihat di sini bahkan bayangan saya bisa terlihat dengan kinclong ya. Nah, bagaimana cara merawatnya dan pakai cairan apa yang saya lakukan, saya rawat untuk Innova Reborn saya ini. Nah, banyak yang bertanya ya, setiap kali saya mengupload tentang Innova Reborn ini, dimanapun berada, pada saat apapun, itu pasti orang bertanya, bagaimana cara merawat Innova Reborn, kok Innovanya bisa kinclong, pakai obat apa, pakai cairan apa, lalu bagaimana tips untuk merawatnya akan saya bahas di video ini. Jadi bagi pemilik mobil apapun, nggak hanya di Innova aja, untuk merawat cat mobil itu tipsnya akan saya bahas di sini sesuai apa yang saya lakukan di mobil Innova Reborn saya ini ya. Kita bisa lihat di sini, lihat ini bodinya bisa sekinclong ini padahal saya tidak pakai coating sama sekali, nggak pakai coating yang harganya jutaan ya, bahkan sampai 5 juta itu kan ada coating seperti itu, dan nggak pakai PPF sama sekali. Jadi ini murni cat orisinil bawaan mobilnya, dan Innova saya ini adalah tahun 2019 dan catnya ini orisinil, bukan cat yang cat ulang ya, jadi catnya masih orisinil ya. Oke, kita coba lihat ya di sini sekeliling seperti ini, bahkan kacanya pun ini kinclong ya, tanpa jamur ya, ada jamur-jamur sedikit lah tapi tidak sampai ngerak. Nah, ini kita bisa lihat kacanya bisa kinclong seperti ini ya. Nanti akan saya bahas apa tipsnya dari saya sehingga bikin mobil Innova Reborn saya ini bisa kinclong seperti ini. Nah, lalu ini untuk bagian belakang, loh, kita bisa lihat di sini bisa kinclong seperti ini, dan kaca belakangnya pun tidak ada jamur. Nanti obat apa yang saya terapkan di Innova Reborn saya ini sehingga bagi pemilik mobil nanti bisa meniru apa yang saya lakukan di mobil Innova Reborn-nya masing-masing atau mobil lain. Ya, kita lihat di sini. Nah, ini bisa kinclong tembus semua. Nah, seperti ini. Bahkan kapnya ini bagian yang sering kena panas, kena hujan dan banyak nampung bintik-bintik air, kita bisa lihat. Bisa kinclong seperti ini tembus atap atas. Nah, bagaimana tipsnya, dan bahkan headlampnya pun dia bening. Ya, tipsnya apa, bagaimana akan saya bahas di video ini, dan pakai cairan apa yang murah-murah aja akan saya bahas di video ini. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, yang pertama yang bisa membuat mobil kita itu bisa kinclong seperti ini yaitu ya rajin-rajin kita cuci mobil ya. Setiap kita ini tips yang paling dasar ya, yang paling penting supaya menghindari jamur itu lengket di bodi, yaitu yang pertama kita harus sering cuci mobil. Ya, kalau saya pribadi, ini menurut saya pribadi ya, kalau saya pribadi itu cuci mobil maksimal 3 hari, keadaan mobil kotor tuh pasti saya cuci. Jangankan kotor bekas-bekas lumpur ya, bekas kena hujanan yang parah, bahkan kena debu-debu aja saya akan cuci ya. Bahkan kalau nggak kotornya itu lumpur-lumpur kasar, itu saya semprot aja, semprot lalu saya lap kering. Saya nggak pernah keadaan ada debu lalu kita lap pakai lap kering, itu saya nggak pernah, karena itu bisa menyebabkan cat bisa baret halus. Nah, kalau cat baret halus, maka untuk komponen anti goresnya dia akan tergores dan catnya bisa kusam seperti itu. Yaitu tips yang pertama, yaitu kita harus sering-sering cuci mobil, maksimal kalau saya 3 hari sekali, dan hindari ngelap mobil kondisi saat debu dengan langsung lap kering ya. Kita harus siram dulu, setelah siram kita lap kanibu atau lap fiber ya, atau handuk fiber ya. Nanti akan saya bahas apa aja alat-alat yang saya gunakan dan cairan apa yang sedikit saya gunakan, yang cairan murah-murah aja ya. Seperti itu tips yang pertama. Nah, untuk mencuci saya biasanya menggunakan apa? Saya biasanya menggunakan ya, pastinya menggunakan air ya. Lalu saya menggunakan jet cleaner ya, seperti ini. Nah, untuk jet cleanernya saya menggunakan merek HNL ya, yang tipenya GL 1200 atau tipe lebih atasnya itu lebih baik.
Ya, ini bagus. Ini sudah saya pakai 4 tahun. Ini tidak ada kendala sama sekali ya. Saya bukan di endorse, tapi ini kenyataan apa yang saya pakai di rumah. Ya, seperti itu saya pakai. Untuk semprotannya saya pakai mesinnya pakai HNL ini. Ini untuk menyemprot debu-debu yang nempel di bodi itu langsung luntur ya. Langsung hilang, bahkan lumpur-lumpur langsung hilang. Ya, seperti ini. Untuk tipenya seperti ini speknya. Ya, jadi mau cari jet cleaner, saya rekomendasikan pakai merek ini. Dan ini yang tipe induksi ya, jadi dia pakai seperti lilitan spool, jadi bukan yang tipe seperti yang duduk ya. Yang duduk itu bukan. Ini sama suaranya seperti mesin canyung ya, jadi nggak berisik. Akan coba ya. Nah, saya coba. Nah, sebelumnya untuk selangnya ini bawaannya seperti ini. Nah, lalu untuk ujungnya saya pakai ini ya, untuk tembaknya, tembaknya saya pakai ini. Ini mereknya ini ya. Nah, ini bagus sekali, dan ujungnya ini bisa diganti-ganti. Jadi ini kita bisa ganti. Kalau saya pakainya yang kuning, ada yang putih, ada yang merah, ada yang hitam, tergantung semprotannya nanti seperti apa. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau cari tembaknya jet cleaner, saya rekomendasikan merek ini. Nah, ini ya. Nah, kita coba ya semprotannya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini kita coba di sini ya. Nah, ini kencang sekali ya. Nah, seperti itu ya. Ini bagus untuk merontokkan debu-debu ya. Nah, untuk semprotnya, untuk pencucian saya pakai ini. Nah, ini suaranya ya, kita dengarkan, kita semprotkan. Nah, ini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini cukup kencang sekali. Ya, untuk jet cleanernya saya pakai merek ini. Nah, lalu di sini saya juga menggunakan jet cleaner lagi. Yaitu ini saya gunakan untuk sabun ya. Jadi untuk nyemprotkan busa, saya biasanya pakai ini. Ini mereknya merek ini ya. Nah, mereknya ini. Ya, silakan kalau cari seperti ini, bisa untuk jet cleaner, juga bisa untuk busa. Jadi ini multifungsi, tapi ini pakai baterai ya. Jadi nggak pakai listrik. Kalau yang tadi pakai listrik. Ini saya gunakan untuk busa aja. Ya, ini bagus. Busanya pun juga bagus. Kita coba ya. Nah, di situ ya. Nah, itu busanya ya. Cukup tebal, cukup banyak ya. Nah, ini cukup seperti ini aja. Ini untuk busanya saya pakai ini. Tapi untuk nyemprot kotoran saya nggak pakai ini karena kurang kuat. Biasanya ini saya gunakan untuk di sepeda motor aja, untuk cuci sepeda motor. Ya, seperti itu. Nah, lalu ada yang bertanya, sabunnya pakai apa? Nah, kalau sabunnya saya pakai sabun biasa ya. Saya nggak pakai sabun khusus yang sabun khusus cuci mobil, nggak. Ada yang bilang orang, nanti kalau pakai sabun biasa, sabun colek, sabun cuci, nanti bisa catnya luntur ya. Buktinya di mobil saya nggak ada masalah. Ya, seperti itu. Asalkan kita sering cuci ya harusnya nggak masalah. Ya, karena ini sabun bukan tipe sabun yang air keras ya, tipe keras, karena hanya sekedar sabun aja. Yang penting kita sering cuci, harusnya mobilnya bisa kinclong ya, seperti itu. Jadi untuk bahan untuk mencuci, jet cleaner pakai HNL, semprotannya pakai merek tadi itu. Lalu untuk sabunnya saya pakai jet cleaner ini. Lalu sabun itu, lalu untuk serpet-serpetnya ya Kanibu biasa seperti ini. Lalu ini ada microfiber ya, untuk ngelap sabun. Saat sudah disabun kita gosok pakai microfiber. Ya, itu aja untuk pencucian yang saya lakukan ya setiap harinya. Kalau setiap mobil ini kotor saya cuci, alat yang saya gunakan seperti itu ya. Nah, lalu untuk mengeringkan saya pakai microfiber ya. Nah, seperti ini, saya nggak perlu sebut merek, pasti sudah tahu untuk warna yang seperti ini. Ini lap microfiber yang sangat rekomendasi sekali. Kita bisa cepat cuci mobil, serap airnya itu cepat. Jadi untuk satu lap ini bisa untuk bahkan 2 mobil bisa. Kalau untuk satu mobil Innova itu sudah basah, cuma masih nyemek-nyemek ya, nggak sampai basah sekali ya. Ini cukup sekali, jadi kita nggak perlu peras-peras pakai Kanibu. Ini cukup oke ya, kita pakai lap microfiber sehingga mobil kita bisa cepat kering. Oke, tadi setelah kita bahas bagian bodi, sekarang kita bahas bagian mesin. Nah, setiap saya ngevlog bagian mesin juga banyak orang yang bertanya, kok mesinnya bersih, apa yang dilakukan, pakai obat apa. Yang pasti saya tidak pakai obat sedikit pun untuk mesin. Nah, untuk mesin ini mudah sekali ya. Kalau memang mesinnya kotor sekali, sudah ngerak, bahkan ada uli-ulinya, ya kita cuci aja pakai sabun, nggak masalah. Ya, kita cuci, kita telateni, kita kuas-kuas, pakai sabun apapun nggak masalah, nggak perlu sabun khusus mobil. Ya, kalau saya pribadi seperti itu, jadi tinggal kita cuci aja, kita sabun-sabun. Untuk mesinnya, setelah itu kita semprot ya, dengan jet cleaner juga nggak masalah. Ya, atau dengan semprotan air biasa aja juga nggak masalah.
Nah, setelah kita semprot bersih, kita lap aja dengan kanebo, kita keringkan. Nah, untuk perawatan berikutnya, kita harus rajin-rajin aja untuk ngelap basah untuk bagian mesin. Ya, kita lap basah dengan kanebo aja. Saat kita selesai nyuci, kita wajib untuk mesin ini kita lap juga, lap basah juga dengan kanebo, sehingga akan membuat mesin ini kita tetap bersih ya, seperti ini. Kalau saya pribadi nggak suka ya yang bersih kinclong kena minyak itu diminyaki seperti bagian hitam-hitam ini diminyaki. Saya nggak suka ya, saya lebih suka bersihnya bersih natural seperti ini. Kalau bersih yang diminyak-minyak itu saya nggak suka sama sekali. Untuk bagian mesin, untuk bagian plastiknya ya, seperti itu. Kalaupun pakai obat minyak, saya pakai yang tidak bikin berminyak ya, seperti itu ya. Nanti akan saya tunjukkan untuk obat apa yang untuk bagian dalam interior ya. Nah, itu ada saya pakai produk khusus, nanti akan saya bahas di video ini ya. Untuk mesin seperti itu, kita rajin aja lap basah kanebo. Kalau memang sudah kotor parah ya, kita kuas-kuas pakai sabun, selempit-selempitan kita kuas, lalu kita semprot dengan jet cleaner, kita keringkan, maka mesin mobil kita akan bersih selalu. Oke, tadi dari luar bodi dan mesin, sekarang bagian interior. Nah, untuk bagian interior bisa kinclong, kilap, dan hitam seperti ini, itu saya pakai apa? Ya, yang pertama yang pasti kalau saya pribadi ya, kita sering-sering sekali lagi lap basah bagian interiornya. Dalam artian pakai kanebo, lalu kita lap ya. Untuk dashboard-dashboardnya itu kita lap, kita bersihkan dengan kanebo sehingga tidak ada debu-debu yang menempel pada bagian dashboardnya, sehingga untuk dashboard tetap bersih, tetap kinclong, tidak ada debu-debu seperti ini ya. Kita bisa lihat di dashboardnya seperti ini, lalu bagian sini juga ya, lalu bagian jok-jok kita bisa lihat. Kalau mobil saya itu saya selalu jaga kebersihan khususnya di interior, sehingga saat kita menggunakan di jalan itu bisa nyaman ya. Door trimnya pun bisa kinclong seperti ini ya. Sekali lagi, saya juga tidak suka yang namanya dibersihkan pakai obat yang bisa bikin ininya hitam berminyak. Nah, tapi saya tetap pakai obat ya untuk bagian interior. Tapi obat saya apa? Saya pakai obat yang tidak bikin interiornya berminyak. Nah, kalau untuk interior saya pakai merek ini ya. Nah, saya nggak sebut merek, silahkan dibaca sendiri. Nah, untuk interior saya pakai merek ini, dan ini menurut saya bisa membersihkan atau membuat dashboard itu bisa bersih natural. Ya, seperti yang saya suka ya. Kalau saya suka semua bodi, bahkan di plastik-plastik, saya suka yang bersihnya itu natural seperti ini, bukan yang bersih dia kinclong mengkilap ya. Ada kan obat yang untuk seperti ini, yang untuk dashboard atau plastik-plastik yang bikin kinclong mengkilap sehingga licin ya saat dipegang, dan saat kena debu itu bisa bikin debunya malah nempel, cepat nempel. Nah, kalau saya pribadi pakai merek ini, dan ini menurut saya bagus, harganya juga murah ya, sekitar kalau nggak salah 100 ribuan ya, kalau nggak salah ya. Saya nggak di endorse merek ini, tapi memang apa yang saya pakai itu merek ini ya. Ini bagus, kita tinggal semprot-semprot aja, lalu kita lap dengan lap microfiber, maka dia akan bersih natural seperti ini. Nah, itu untuk interior ya. Sekarang kita bahas untuk bagian eksteriornya lagi. Nah, sekarang kita bahas untuk bagaimana membuat cat mobil kita itu bisa mengkilap seperti ini ya. Nah, kalau mobil kita itu catnya sudah kusam, sudah berjamur, sudah ada baret-baret halusnya, nah kalau saya pribadi langsung menggunakan ini ya. Nah, ini adalah merek ini, saya nggak sebut merek, saya tidak di-endorse juga merek ini, tapi ini menurut saya sangat-sangat bagus, dan ini cepat bikin hilang baretnya. Kita nggak usah gosok terlalu nemen, terlalu parah, kita gosok dengan tenang aja, santai aja, maka baret-baret halus bisa hilang dengan ini. Ya, ini bagus sekali. Kalau ini harganya lumayan mahal ya. Kalau ini 300 ribuan, ini di S Hardware ada, atau di Asko ya kalau sekarang ganti nama. Ya, itu beli aja di sana, atau di online shop, di Shopee juga ada, tapi kita harus beli yang di official store-nya, takutnya palsu. Tapi kalau kita beli di tokonya langsung di Asko atau S Hardware, itu biasanya asli. 300 ribuan ini harganya, dan bagus. Ya, nah, seperti itu. Dan bisa bikin kinclong bodi, ini saya gunakan untuk cat bodi. Ya, lalu untuk headlamp juga. Nah, kalau untuk headlamp misalkan agak kusam, saya biasanya langsung gosok kompon pakai ini. Ya, cukup gosok aja dengan tisu ya. Kalau saya ratakan komponnya, lalu saya gosok dengan lap microfiber, atau kalau nggak punya pakai tisu, sehingga bisa headlampnya pun bisa sejernih ini ya. Seperti ini. Ya, itu untuk bagian bodi beserta mika headlampnya, yang bodi belakang juga, dan mika headlamp belakang.
Nah, tadi setelah saya bahas tentang kompon apa yang saya gunakan jika mobil kita itu ada jamur, ada parit-parit halus. Nah, setelah kinclong kita harus pertahankan supaya mobil itu tetap kinclong. Nah, saya menggunakan apa? Saya menggunakan ini ya, merek ini, dan sekali lagi saya tidak di-endorse merek ini. Dan ini untuk menjaga supaya cat mobil kita itu tetap kinclong. Ini seperti coating ya, tapi ini versi murahnya, dan ini murah. Ini enggak 100 ribuan atau enggak sampai ya, saya lupa, silahkan cek sendiri di online shop di Shopee, officialnya merek ini. Ya, silahkan dicek. Ini menjaga cat supaya dia tetap kinclong. Bahkan warna catnya itu lebih keluar ya kalau kita pakai graphene hybrid ini. Ya, sehingga warna catnya misalkan mobil kita hitam tuh keluar lebih hitam, lebih pekat. Atau misalkan abu-abu, abu-abunya itu lebih keluar, lebih tua. Seperti itu. Sehingga cat mobil kita tuh terlihat tidak kusam, seperti itu. Lihat warnanya itu bisa hidup ya. Nah, itu saya untuk finishing terakhir saya pakai graphite hybrid ini. Nah, ini tinggal kita semprot aja lalu kita lap kering dengan lap microfiber. Tapi ini jangan sampai kena kaca ya. Kalau kena kaca nanti bisa berminyak. Ya, seperti itu. Untuk kaca nanti akan saya ada obatnya lagi yang lain. Ya, itu untuk obat untuk bagian cat yang tadi untuk komponnya, dan untuk menahan supaya cat itu bisa bertahan lama kinclong ya, dan bisa membuat efek daun talas. Saya pakai merek ini ya untuk bagian catnya. Oke, lalu sekarang kita bahas untuk kaca. Nah, untuk kaca biasanya kalau ada jamur-jamur seperti ini ya, nah, seperti ini, ini jamur-jamur seperti ini. Nah, ini saatnya gosok ya kalau biasanya saya. Nah, itu biasanya saya menggunakan ini ya, untuk mereknya ini saya sekali lagi tidak di-endorse. Ini adalah untuk menghilangkan jamur kaca. Ada orang yang mengatakan kalau pakai cairan seperti itu nanti kacanya bisa melangi. Nah, kalau pakai ini enggak ya, jadi aman, enggak melangi asalkan kita menggunakannya caranya sesuai panduan petunjuk di belakang ini. Silahkan dibaca kalau sudah beli merek ini ya. Tinggal kita kuas-kuaskan aja di kaca mana yang berjamur ya. Setelah kita kuas-kuaskan lalu kita lap basah atau kita cuci mobilnya. Jangan sampai setelah kita kuas-kuas kita diamkan sampai kering, jangan ya, itu yang bisa bikin melangi. Jadi setelah kita kuas masih basah itu langsung kita lap dengan kanibola basah sehingga kaca akan tetap kinclong seperti ini ya. Jaga jamur-jamur pun bisa hilang dengan obat jamur kaca ini. Oke, selanjutnya setelah kita bikin jamurnya hilang di bagian kaca, bisa kinclong seperti ini. Nah, untuk mempertahankan supaya jamur itu tidak mudah tumbuh, tidak mudah keluar pada kaca mobil kita, yaitu saya menggunakan ini ya, merek ini lagi yang tipe glass cleaner raindrop. Jadi ini fungsinya untuk menjaga jamur kaca tidak mudah nempel, tapi tetap nanti bisa keluar jamur kaca lagi. Tapi ini bisa mempertahankan supaya lebih lama untuk jamur kaca itu keluar ya. Saya menggunakan ini ya, jadi kita semprot aja lalu kita lap dengan lap microfiber, dan ini bisa untuk kaca depan sehingga tidak bikin melangi. Ini aman, tidak bikin kaca depannya berminyak ya. Lalu untuk kaca samping juga, dan bahkan kaca belakang juga ya. Jadi bisa mempertahankan kaca mobil kita itu bisa kinclong terus, dan ini bisa bikin efek daun talas sehingga air tidak mudah nempel dan jamur kaca tidak mudah timbul pada kaca mobil. Oke, itu tadi ya yang saya bahas tentang bagaimana cara merawat mobil kita supaya mobil kita tetap kinclong. Yang pertama dasarnya yaitu kita harus sering cuci mobil ya. Lalu yang kedua kita melakukan perawatan yaitu dengan menggunakan obat-obatan cairan ini ya yang saya gunakan tadi. Saya jelaskan masing-masing fungsinya di mobil sehingga bisa menjaga mobil kita tetap kinclong seperti ini. Sekali lagi saya tidak di-endorse merek-merek tersebut, tapi saya share apa yang saya lakukan di mobil saya. Saya menggunakan apa aja, itu yang saya gunakan di mobil saya sehingga mobil saya tetap kinclong seperti ini. Jadi yang pemilik mobil, tidak ada Innova Reborn aja, yang ingin mobilnya tetap kinclong, silakan disimak video saya tadi, bagaimana tips-tipsnya dan cairan obat apa yang saya gunakan. Oke, sekian aja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi yang suka merawat mobil, bagi yang ingin mobilnya tetap kinclong. Salam sehat selalu, lancar rezekinya. Amin.